Pemirsa, untuk pertama kalinya pesta demokrasi dihantui pandemi. Meski sempat ditolak untuk digelar, kini pilkada serentak sudah di depan mata. Protokol kesehatan ketat mutlak harus diterapkan agar pilkada tidak berubah menjadi musibah. Lalu apa saja yang dilakukan bagi Anda yang akan memilih ke TPS hari ini? Apa juga yang harus dilakukan petugas KPPS yang rawan menjadi klaster COVID-19? Berikut liputannya. Proses pencoblosan Pilkada Serentak 2020 sudah di depan mata, yakni pada hari Rabu 9 Desember mendatang, di mana sebanyak 270 pemilihan akan dilaksanakan, meliputi pemilihan gubernur di 9 provinsi, pemilihan bupati di 224 kabupaten atau kota, pemilihan wali kota di 37 kota, salah satu yang ada di kota Depok, Jawa Barat, tempat saya berada saat ini. Pemilihan juga akan berlangsung di 309 kota atau kabupaten, dengan melibatkan lebih dari 100 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Gaung pesta demokrasi semakin bergema. Persoalan klasik pun ikut mewarnai jelang pemilihan. Mulai dari ketegangan antar pendukung paslon seperti yang terjadi di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Persoalan klasik rusaknya surat suara mulai dari tersobek hingga terkena banjir juga terjadi seperti di Cilegon, Banten. Berbekal pengalaman pemilu sebelumnya, persoalan tersebut bisa diatasi. Namun ancaman pilkada serentak kali ini bukan hanya itu. Untuk pertama kalinya, pesta demokrasi dihantui pandemi penyakit menular. 100 juta pemilih dalam Pilkada Serentak 2020 ini tentunya bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga sangat penting untuk menerapkan protokol kesehatan di semua TPS. Pengabaian terhadap protokol kesehatan tentunya bisa memunculkan resiko yang baru atau resiko yang serius, yakni munculnya klaster baru penularan virus COVID-19. Terlebih ada 14 lokasi Pilkada 2020 yang merupakan zona risiko tinggi penularan virus COVID-19. Di antaranya, 3 daerah di Jawa Barat termasuk Bandung, 5 daerah di Jawa Tengah termasuk Kendal dan Sukoharjo, termasuk juga Cilegon dan Banten, 2 daerah di Bandar Lampung termasuk Lampung, juga ada Gunung Sitoli di Sumatera Utara, dan juga 2 daerah di Kalimantan Timur. Meski belasan daerah dinyatakan berisiko tinggi, bukan berarti ratusan daerah lainnya aman. Protokol kesehatan ketat tetap wajib diterapkan. Untuk itu, semua pemilih dimanapun berada harus mengikuti protokol kesehatan saat memilih di TPS. Bagi Anda yang hendak berangkat memilih ke TPS, wajib mematuhi protokol kesehatan yang diatur KPU RI dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 berikut ini. Pemilih wajib mengenakan masker saat di TPS, mengukur suhu tubuh, menjaga jarak aman, dan juga mencuci tangan. Berbeda dengan pemilihan sebelumnya, dalam pemilihan kali ini, pemilih akan diberikan sarung tangan dan wajib membawa pulpen sendiri. Setelahnya, jari pemilih akan ditetesi tinta, bukan dicelupkan. Di TPS juga nanti akan terdapat bilik khusus bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Dan kemudian, bagi para pemilih yang terkonfirmasi positif COVID-19, bisa memilih di tempat isolasi mandiri, namun tetap dengan menjalankan protokol kesehatan. Kita akan membuat jadwal, menjadwal, mengatur jam kedatangan bagi pemilih supaya tidak berkerumun. Di sisi lain juga kita akan melakukan pengecekan suhu terlebih dahulu kepada pemilih. Bagi pemilih yang tidak menggunakan masker, maka kita akan berikan masker. Dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 juga mengatur tentang kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, di mana anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS wajib mengenakan masker, face shield, dan sarung tangan. Anggota KPPS menjaga jarak seperti tidak berkerumun dan tidak berjabat tangan.
Anggota KPPS wajib mengikuti rapid test sebelum tanggal 9 Desember 2020 dan penyelenggara pemungutan suara harus menyediakan sanitasi yang memadai sehingga TPS tidak berkerumun karena dalam satu TPS terdapat 500 DPT atau daftar pemilih tetap. Protokol kesehatan juga lebih ketat diterapkan bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Bahkan KPPS wajib melakukan rapid test lebih dulu. Dan hasilnya tidak sedikit yang reaktif atau terindikasi terpapar COVID-19 seperti 1.080 petugas KPPS dan petugas keamanan TPS di Bandar Lampung yang dinyatakan reaktif. Bagi calon KPPS yang reaktif, maka harus kita siapkan pengganti. Dan calon penggantinya ini sedang berlangsung sekarang. Nanti kita SK-kan karena hari terakhir rapid test itu tanggal 2 besok. Jadi kita pengen tahu juga total berapa, tapi yang sudah terlaksana rapid test itu langsung kita persiapkan penggantinya dan selanjutnya mereka rapid test lagi. Petugas KPPS lebih rentan terpapar COVID-19 selama proses pemilihan. Pasalnya tidak seperti pemilih yang datang ke TPS hanya dalam waktu singkat. Para petugas KPPS akan menjalani tugas berat mulai dari jelang pencoblosan hingga penghitungan suara sehingga protokol kesehatan wajib selalu diterapkan. Alat pelindung diri mulai dari masker, face shield, sarung tangan, hingga sabun didistribusikan ke semua TPS. Meski pilkada serentak di tengah pandemi sempat mendapat penolakan karena beresiko, namun akhirnya pilkada tetap digelar dan kini telah di depan mata. Sebagai warga harus milih juga kan, kayak gitu sih, jadi agak-agak bimbang harus milih yang mana, harus bagaimana juga kayak gitu. Tapi sejauh ini kalau TPS-nya melakukan protokol dengan baik, nggak masalah sih menurut saya gitu. Ya paling kita ikutin protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan sebelumnya, jaga jarak, itu yang paling penting. Jangan sering interaksi dengan orang lain di TPS gitu. Udah selesai ya pulang. Kendati di tengah pandemi, KPU tetap mentargetkan jumlah partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yakni di angka 77,5%. COVID-19 tentunya menjadi ancaman yang mengintai selama pelaksanaan Pilkada serentak 2020, sehingga baik pihak penyelenggara maupun pemilih harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar pesta demokrasi di akhir tahun ini tidak merebak menjadi wabah. Dari Depok, Jawa Barat, Chandra Irawan dan Indra Setiabudi, iNews melaporkan.